Pernah nggak lo mencoba membangun sesuatu yang positif tapi tiba-tiba negatif di lingkungan pertemanan lo? Pernah nggak lo curhat tentang privasi lo ke teman lo, terus teman lo nyebarin curhatan lo, ya bahkan lebih-lebihkan? Pernah nggak lo merasa kasihan ke teman lo, terus lo deketin dan ditemenin, tiba-tiba dia nusuk di belakang? Pernah nggak lo dijauhin sama teman-teman lo akibat dari orang toksik? Pernah nggak lo konflik dengan salah satu teman lo, mantan, sahabat, atau siapalah itu? Konflik itu terjadi dari curhatan lo ke teman lo yang dulu banget, terus tiba-tiba muncul di masa depan lo. Pernah nggak lo ngeliat temen yang main drama seakan-akan dia tidak merasa bersalah? Pernah nggak lo putus dengan pacar lo gara-gara temen lo yang ngomong aneh-aneh ke pasangan lo? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Gue pernah banget ngalamin hal seperti itu. Bahkan banyak orang toksik yang kayak gitu. But it's fine, this is the dynamic in real life. Santai, karena ini adalah dinamika dalam kehidupan nyata. Sebelum gue kasih tahu cara menghadapi orang toksik itu kayak gimana, yuk kita kenalan dulu sama yang namanya toxic people. Ini apa ya? Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Toxic people atau orang beracun adalah istilah untuk menggambarkan perilaku atau lingkungan yang berpotensi merugikan. Istilah ini menjadi topik yang semakin menarik perhatian masyarakat. Perilaku tersebut ternyata tidak sebatas hubungan antar individu saja, tetapi juga muncul di berbagai aspek kehidupan. Toksik juga merugikan buat diri sendiri maupun orang lain. Perilaku ini bisa terjadi pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan di masyarakat. Sebelum menilai orang lain, ada baiknya kita melihat diri sendiri terlebih dahulu ya. Mungkin aja gue atau lo yang justru toksik terhadap orang lain. Orang toksik atau beracun sepertinya memang ditakdirkan untuk selalu ada di lingkungan kita, walaupun kita sudah menghindarinya. Tapi ya tetap saja ada dalam lingkaran pertemanan kita. Orang-orang ini selalu menghadirkan drama kehidupan. Orang-orang toksik sering menjadi aktor utama dari sebuah konflik. Mereka bisa menurunkan mental kita di tempat kerja, di lingkaran pertemanan, di sekolah, di kampus, bahkan sampai kepikiran gimana caranya balas dendam. Aneh banget ya. Dan mereka sangat berdampak negatif pada kesehatan emosional orang-orang yang terpaksa berurusan dengan mereka. Orang toksik ya bahkan tidak peduli dampak negatif dari apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Sementara orang toksik yang lainnya hanya memperoleh sebuah kepuasan kalau sudah bisa menciptakan kekacauan. Hal buruk yang terjadi pada kita setelah kita menjadi korban orang toksik, ya lu bisa tergoda untuk melakukan hal yang sama, yaitu balas dendam kepada orang-orang toksik tersebut. Sama seperti halnya orang-orang toksik tersebut lakukan kepada orang lain. Tentu saja balas dendam tidak akan pernah berhasil, karena mereka nggak punya cermin untuk berkaca, dalam artian sadar diri mereka itu rendah. Dan akhirnya dengan balas dendam, kita hanya membuat orang toksik itu terlihat sebagai korban dan sebagai pemenang di mata orang lain, cuy. Cara terbaiknya nih untuk menghadapi orang yang toksik, kita harus menggunakan trik-trik khusus yang biasa dilakukan oleh orang-orang cerdas nih. Yang pertama, jauhi. Jika kita berada dalam lingkaran orang-orang negatif atau orang-orang toksik, itu adalah sebuah berita buruk. Mereka berkubang dalam masalah mereka dan mereka ingin orang lain ikut bergabung, sehingga mereka dapat merasa lebih baik dengan diri mereka sendiri. Nah, orang toksik akan senantiasa membuka rahasia dirinya maupun rahasia-rahasia dari orang lain kepada kita, dengan perlahan memancing kita untuk menceritakan aib kita atau rahasia kita ke orang toksik tersebut, atau memancing kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Biasanya seperti itu tuh. Kita bisa terhisap dalam lingkaran emosional negatif mereka. Lo bisa jauhin ini
dengan cara menetapkan batasan dan menjauhkan diri dari mereka jika itu perlu. Coba lo bayangkan, kalau lo bukan perokok, lo berada di lingkungan perokok, apa yang bakal lo lakuin di sana? Apa lo bakal duduk di sana sepanjang hari menghisap asap rokok yang mengganggu kenyamanan lo? Ya mungkin enggak kan? Lo pasti ngejauh. Itu hal yang sama yang harus lo lakuin terhadap orang-orang toksik tersebut. Dan jangan pernah lo lawan orang toksik tersebut, karena memang karakternya itu seperti itu. Nah, yang kedua, batasi. Berbicaralah seperti biasa dan seperlunya. Jangan sampai lo terpancing ngomongin keburukan orang atau curhat tentang aib lo. Apalagi sekarang zaman sosial media. Sedikit pun orang toksik tahu apa yang sedang lo lakuin dengan ngelihat histori di sosial media lo. Ini bisa jadi bahan orang toksik ngegosipin lo. Kalau lo ngebiarin hal tersebut terjadi secara alami, lo bakal terus-menerus terlibat dalam percakapan yang menyusahkan dan pastinya sangat menguras energi positif lo. Tapi kalau lo membatasi percakapan atau sosial media dan lo tahu kapan dan di mana lo akan terlibat dengan orang-orang toksik, lo bakal gampang ngehindarin suasana yang tidak nyaman tersebut. Betul kan? 3. Jangan terpancing untuk berbagi rahasia. Orang toksik akan dengan senang hati berbagi rahasia terdalam kita kepada orang lain. Agar terlihat menarik di mata orang lain mungkin? Agar terlihat dia memihak kepada orang lain mungkin? Dan agar dibutuhkan bagi orang lain supaya dia punya banyak teman yang setia. Mereka akan sangat dengan senang hati menghakimi dan bergosip tentang orang-orang di belakang lo. Kalau lo nemu orang yang suka gosip dan membicarakan keburukan orang lain di belakang orang yang sedang digosipin, jangan tertipu dengan berpikir bahwa mereka bergosip sama lo hanya karena mereka suka sama lo dan percaya sama lo. Padahal mereka akan dengan mudah mengkhianati kepercayaan kita. Apa yang lo umbar ke orang toksik akan menciptakan gesekan antara dua orang yang membuat orang toksik itu bisa memegang kendali permainan ini. Karena itu, teknik orang toksik itu sangat pintar untuk melakukan teknik-teknik tersebut. 4. Kontrol emosi. Berhadapan dengan orang-orang toksik itu bisa menguras energi cuy. Bahkan bisa sampai membuat kita menjadi emosi hingga terjadi sebuah konflik yang sangat besar. Kalau terjadi sebuah konflik, lo juga harus ingat, fokuslah pada solusi, bukan pada masalah atau mencari kesalahan. Entah itu salah lo dan entah itu salah orang toksik tersebut. Dan itu akan membuat orang toksik kalah serta membuat orang lain berpikir bahwa kita lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita emosi dalam sebuah konflik, maka kita akan kalah dan mereka akan memegang kendalinya. Jangan sampai lo emosi dengan perlakuan orang toksik. Hindari kontak kalau perlu. Dengan emosi, gak bakal ngerubah sifat dari orang toksik atau merubah keadaan, malah nambah masalah. Lebih baik lo hadapin dengan sabar dan mengalah. Daripada capek-capek ngurusin yang gak penting buat kehidupan lo, mendingan lo urusin ngebangun masa depan lo. Terakhir, ingat, lo punya hak untuk bahagia. Hak lo sepenuhnya untuk menjadi orang bahagia yang bergaul dengan orang-orang yang sehat secara emosional. Meskipun sulit untuk mengabaikan apa yang orang lain pikirkan tentang lo tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, dan lo harus bisa menerima pendapat orang walaupun hanya sebesar butiran pasir. Dengan cara tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain atau dilakukan oleh orang-orang toksik, lo sudah mempertahankan kebahagiaan lo sendiri. Berurusan dengan orang-orang toksik adalah suatu hal yang kita semua harus hadapi dalam hidup kita dari waktu ke waktu, dan mengajarkan kita untuk bertahan dan menjadi orang yang lebih baik dalam berurusan dengan manusia. Orang-orang toksik ini dapat menemukan banyak cara untuk bisa masuk ke kehidupan orang-orang. Mereka menciptakan drama dan kekacauan untuk memanipulasi orang lain agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi lo gak boleh biarin mereka ngehancurin hidup lo dan menghambat kemajuan lo. Mungkin dengan menerapkan teknik ini, lo bisa menangani orang-orang yang toksik lebih efektif dan mengurangi efek buruk dari mereka terhadap lo. Menurut lo, gimana cara ngadepin orang-orang toksik ini? Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda sesuai pengalamannya masing-masing. Tulis aja pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Salam Larada. Semoga laramu reda.
Bye.